Ya, kembali di Net Bali, sebagai pulau tujuan wisata internasional, Pulau Bali menjadi wajah Indonesia di mata dunia. Jaminan stabilitas keamanan di Bali harus tetap terjaga dengan baik. Untuk itu, kita akan membahas permasalahan keamanan di Bali bersama Kapolda Bali yang baru menjabat dan belum genap 1 bulan. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Gimana Pak kabarnya hari ini? So far oke lah. Oke. Nah Bapak, yang menjadi pertanyaan pertama nih Pak, terkait Bapak menjabat sebagai Kapolda baru di Bali ya Pak ya. Kesannya seperti apa Pak? Kesan menjabat sebagai Kapolda Bali yang baru. Terima kasih Mbak Vera, kaitan dengan amanah penunjukan saya sebagai Kapolda. Tentunya kalau berbicara perintah yang dilaksanakan di daerah Bali ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya dan sesuatu yang harus saya laksanakan dengan baik dan benar. Bali sebenarnya bukan tempat yang baru bagi saya karena sejak 14 tahun yang lalu saya ikut bersama-sama dalam tim untuk melakukan perburuan ataupun pengungkapan kasus yang berhubungan dengan bom Bali 1, kemudian bom Bali 2, dan banyak kegiatan yang lain yang kita juga harus amankan di Bali, dari event-event internasional dan kegiatan-kegiatan yang kita tahu bersama bahwa seperti yang dikatakan tadi, bahwa Bali ini adalah destinasi bagi lebih daripada 160 negara di dunia. Kemudian kita tahu bersama bahwa di Bali ini ada 35 perwakilan negara. Jadi kalau dibandingkan dengan Jakarta juga kira-kira dengan luas pulau ini, kita juga termasuk tantangan tersendiri di Bali. Kemudian kita tahu bersama bahwa di Bali ini juga kalau dibandingkan police ratio, itu kalau kita disebut police employee rate, itu kalau standar dari United Nations itu 100 compare with 350, 1 banding 350. Tapi di Bali ini 1 banding 311 kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk di Bali. Tetapi kan ada 4 juta wisatawan asing, kemudian 7 juta in and out wisatawan lokal. Nah, ini berarti kalau 7 plus 4 plus 4 berarti 15 juta. Nah, ini hampir sama. Tantangannya besar, sehingga kalau ditanya kesan tadi di Bali, bahwa di sini memang kelihatannya hal yang sepertinya suasananya luar biasa. Suasananya luar biasa. Tetapi tantangannya yang dihadapi dengan segala macam kompleksitas permasalahan yang ada, itu merupakan challenge sendiri bagi saya. Merupakan challenge sendiri. Oke Bapak, yang menjadi fokus utama Bapak menjabat sebagai Kapolda Bali yang baru, apa itu Pak? Yang menjadi fokus pertama, tentunya ada pendekatan-pendekatan tertentu yang harus saya lakukan di Bali ini. Pertama, untuk penegakan hukum, saya sebut dengan hard approach, penegakan hukum. Hukum itu harus ditegakkan karena, namun kembali lagi sesuai dengan undang-undang kepolisian, kita harus melaksanakan, kita pertama dulu harus menjadi pelayan, sehingga sebut dengan soft approach. Namun karena tantangannya di Bali ini adalah sangat kompleks, tadi dibicarakan itu berbicara dunia, maka perlu juga smart approach. Nah, di sini saya fokuskan pertama karena kompetensi yang saya emban kaitan dengan transnational organized crime, di mana transnational organized crime itu yang difokuskan adalah masalah narkotik. Kemudian narkotik ini, kalau saya lihat pengungkapan-pengungkapan yang ada di Bali ini cenderung walaupun Bali ini demandnya sangat tinggi, tetapi yang ditangkap hanya kurir-kurir yang kecil sehingga belum sampai kepada kingpin. Nah, ini yang harus kita laksanakan. Kemudian juga tentunya Bali merupakan potential to be attacked by the terrorists. Jadi kita harus menjaga Bali ini bersama-sama dari seluruh komponen, seluruh stakeholders.
Kemudian fokus juga saya itu tentang cyber. Kalau kita sebut itu the use of internet for purposes, ini kaitan dengan child online pornografi. Dan ini mendunia. Ini yang saya katakan kalau tadi berbicara tentang Bali sebagai pintu dunia. Jadi jangan sampai juga dijadikan sasaran oleh turis ini untuk kembali lagi yang lain, money laundering, cybercrime, kemudian dan sebagainya. Ini kalau berbicara. Berikutnya, tidak meninggalkan dengan pelayanan. Jadi saya selalu mengatakan berkaitan dengan pelayanan, tentunya orang bertanya, sekarang tingkat kepadatan lalu lintas amat sangat tinggi di Bali. Ini yang terasa mulai bangun. Ini dulu. Jadi sehingga saya agak merubah policy yang biasanya ada morning roll call atau apel pagi. Buru-buru polisi ke kantor. Apel pagi. Saya bilang coba kita rubah sedikit mindsetnya. Bagaimana kalau kita dekat langsung ke masyarakat, kalaupun macet tapi ada polisi. Nah, ini yang saya laksanakan sekarang. Jadi perkuatan ada sekitar di Polda itu ada 4.000 lebih polisi. Separuh kekuatan tuh saya gelar. Jadi mungkin kalau Mbak Vera itu lihat itu sekarang banyak polisi di jalan, jangan kaget. Hanya itu untuk menjaga sehingga tidak bagaimana kita biar bisa mengatasi arus lalu lintas. Kemudian karena ini adalah destinasi daripada turis, tentunya pelayanan dan proteksi. Ini jadi saya perintahkan para Kapolres itu hal-hal kecil, pickpocket, kemudian perampokan yang kecil-kecil, yang jambret lah istilahnya dalam bahasa ini. Tetapi kalau kita katakan dalam bahasa bukunya itu pencurian dengan kekerasan gitu. Nah, ini juga menjadi prioritas karena ini menjadi. Tetapi yang paling amat sangat saya jaga berkaitan dengan pedophile atau pedofilia. Saya juga akan bekerja dengan ini, jangan sampai generasi-generasi muda, anak-anak yang di bawah umur menjadi sasaran para predator-predator itu yang akan datang ke Bali. Ini yang menjadi prioritas saya. Tentunya juga yang paling penting adalah bagaimana merubah kultur, merubah budaya daripada anggota polisi itu termasuk saya. Nggak gampang, perlu waktu, tapi sama seperti Mbak juga perlu waktu juga untuk merubah menjadi yang terkenal. Jadi mulai dari Bali ya sama kita. Mari-mari kita bersama merubah itu dari Bali. Baik Bapak, berbicara tentang ketegasan hukum yang tadi Bapak sampaikan, bahwasanya di Bali sendiri kita ketahui banyak sekali orang yang datang dengan beragam latar belakang seperti itu. Kemudian pada dasarnya di sini juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gangguan Kamtipmas, dan justru orang-orang dari warga negara asing yang melakukan itu. Seperti apa Bapak menanggapi hal itu? Jadi tadi juga saya menerima tamu. Jadi kita bekerja sama, namanya ada perkumpulan namanya International Foreign Law Enforcement Corporation atau Group. Jadi kita bekerja sama. Kebetulan saya juga background saya sampai sekarang menjabat masih eselon 1A. Saya deputi kerjasama internasional, sehingga saya banyak membangun hubungan baik multilateral maupun bilateral dengan negara-negara lain. Dan kita tahu bahwa kejahatan transnasional atau kejahatan itu sendiri sekarang itu transnasional. Itu terjadi di sini mengakibatkan akibatnya di tempat lain, atau direncanakan di tempat lain, akibatnya di sini. Itu transnasional. Tentunya kalau berbicara itu kita harus bekerja sama, dan itu kerjasama internasional maupun bilateral. Gitu. Oke, sepertinya memang masih sangat menarik dan masih banyak akan kita perbincangkan. Tapi kita tahan dulu ya Pak ya. Oke, usai jeda kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Irjen Pol Petrus Reinhard Golose selaku Kapolda Bali yang baru. Jadi tetap di Net Bali. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.